Salam SFD, Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu kelas 10 IPS. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pastinya kalian bertanya-tanya siapa ibu guru cantik di sebelah ibu ini. Izinkan ibu ini untuk memperkenalkan dirinya. Hai, perkenalkan nama saya Devia Deborah Ginting. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha dan sekarang semester 7, Prodi Pendidikan Geografi dan sedang melaksanakan PPL di SMA Santa Maria. Nah, Ibu Devia ini akan belajar bersama-sama dengan kita selama kurang lebih 2 bulan, khususnya di kelas 10 IPS 2. Baik anakku, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Kita akan belajar materi mengenai proyeksi peta. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video pembelajaran ini dengan semangat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu mampu mendeskripsikan jenis-jenis proyeksi peta. Nah, sebelumnya kita dulu harus tahu apa itu proyeksi peta. Nah, proyeksi peta itu merupakan kegiatan memindahkan garis lintang dan garis bujur dari bidang lengkung atau globe ke bidang datar atau peta. Artinya adalah proyeksi peta akan menghasilkan sebuah peta dalam bentuk bidang datar. Jadi kita akan memindahkan garis lintang dan garis bujur yang ada di globe atau di bidang lengkung. Nah, proyeksi peta juga dapat diartikan sebagai kegiatan penggambaran permukaan bumi dari bidang lengkung atau globe ke bidang datar atau peta. Nah, coba kamu perhatikan, ini merupakan contoh dari globe. Nah, jadi dari globe kita bisa memindahkan bentuk-bentuk wilayah ke sebuah peta datar. Nah, artinya adalah proyeksi peta itu sebenarnya memudahkan kita. Nah, kalau kamu ingin melihat suatu wilayah, kamu bisa melihat suatu wilayah itu dengan skala yang lebih besar dan dengan gambar yang lebih besar dengan menggunakan proyeksi peta. Jadi ini sangat membantu kita. Peta ini akan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya juga peta yang terdapat di atlas kita. Di atlas yang merupakan kumpulan dari banyak peta. Jadi ingat, proyeksi peta itu memindahkan atau proses penggambaran bentuk muka bumi. Dia dipindahkan dari bidang lengkung atau globe, dipindahkan dia ke bidang datar atau peta. Nah, proses pemindahan ini pastinya menggunakan teknologi yang canggih dan menggunakan keahlian yang khusus. Nah, proyeksi peta itu ada beberapa jenis. Nah, kita lihat ditinjau dari bidang proyeksi yang digunakan. Ini ada 3. Yang pertama, proyeksi zenital atau disebut juga proyeksi azimutal. Proyeksi ini merupakan memproyeksikan bola bumi pada sebuah bidang datar. Ini kan berdasarkan bidang. Jadi di sini kita menggunakan bidang datar. Nah, proyeksi yang digunakan untuk menggambarkan daerah kutub atau kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi proyeksi zenital ini khusus hanya digunakan untuk daerah kutub atau bisa juga kutub utara dan kutub selatan. Coba diperhatikan gambar ini. Nah, jadi inilah dia bola bumi, inilah dia bumi. Ini tadi yang Ibu maksud bidang lengkungnya. Nah, jadi kan katanya menggunakan bidang datar. Jadi proyeksi zenital ini itu lebih cocok digunakan di daerah kutub saja, baik kutub utara dan kutub selatan. Jadi coba ini kamu bayangkan bentuk dari globe ini jika dia dibuka dan dijadikan bidang datar akan bentuknya seperti ini. Nah, jadi wilayah-wilayah yang terdapat di daerah kutub utara maupun kutub selatan itu merupakan hasil proyeksi dari proyeksi zenital atau azimutal. Nah, di sini kamu bisa melihat negara-negara yang menggunakan proyeksi azimutal, yaitu negara-negara yang berada di sekitar kutub utara, yaitu Greenland di Denmark, Norwegia, Kanada, dan Rusia. Selain wilayah kutub utara, yang menggunakan proyeksi azimutal juga terdapat di sekitar wilayah kutub selatan. Misalnya peta benua Antartika seperti di gambar ini. Oke, proyeksi yang kedua adalah proyeksi silinder. Nah, silinder ini mirip-mirip dengan bentuk tabung ya.
memproyeksi bola bumi pada sebuah bidang silinder atau bentuknya seperti bentuk tabung. Jadi, proyeksi silinder ini digunakan untuk menggambarkan daerah ekuator. Ekuator itu sama juga dengan daerah di garis khatulistiwa atau yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan daerah sekitar ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, mari kita lihat ini bentuk bumi atau bidang lengkung. Tadi kan bidang datar di atas. Nah, kalau ini dia menggunakan proyeksi silinder. Ini kan bentuknya silinder, Naku. Nah, jadi ini katanya khusus memproyeksi wilayah-wilayah yang berada di garis khatulistiwa. Berarti kan yang di tengah-tengah ini. Nah, misalnya yang ini. Jadi nanti hasil peta atau hasil proyeksi dari silinder ini adalah bentuknya seperti ini. Jadi dia itu khusus memproyeksi atau menghasilkan atau menggambarkan wilayah-wilayah yang terdapat di garis khatulistiwa atau di sekitarnya. Nah, salah satu contoh negara yang menggunakan proyeksi silinder atau proyeksi berbentuk tabung adalah negara Indonesia. Karena negara Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, proyeksi kerucut, ini proyeksi yang ketiga. Proyeksi kerucut ini memproyeksi bola bumi pada bidang kerucut. Nah, ini kita menggunakan bidang kerucut, mirip-mirip seperti topi ulang tahun ya. Nah, proyeksi yang digunakan untuk menggambarkan daerah lintang tengah. Kalau tadi bidang datar itu untuk daerah kutub, silinder untuk daerah di sekitar khatulistiwa, dan kerucut ini khusus menggambarkan daerah lintang tengah. Nah, perhatikan gambar ini. Inilah dia bola bumi dan dibuatlah di sini bidang bentuknya kerucut seperti topi ulang tahun. Nah, jadi dia hanya akan memproyeksi daerah yang di sini, lintang tengah. Kalau kutub tadi kan yang di atas atau yang paling bawah ini. Kemudian kalau silinder tadi di garis khatulistiwa yang di tengah-tengah. Nah, kalau proyeksi kerucut ini dia khusus memproyeksi daerah lintang tengah di antara garis khatulistiwa dan kutub. Jadi dia di sini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, contoh dari proyeksi kerucut atau proyeksi limas itu adalah negara-negara yang terdapat di lintang tengah. Misalnya negara Jepang, Amerika Serikat, dan Cina. Nah, sekarang kita akan melihat jenis proyeksi peta berdasarkan kedudukan sumbu simetrisnya. Artinya berdasarkan letak dari bidang proyeksi. Yang pertama, proyeksi normal. Yang kedua, proyeksi miring. Dan yang ketiga, proyeksi melintang. Nah, sekarang kita lihat dulu dari proyeksi normal. Proyeksi normal artinya adalah garis karakternya berimpit dengan sumbu bumi. Jadi yang ini dia yang pertama. Jadi ini bentuknya normal seperti yang tadi. Nah, jadi bentuknya tegak lurus dia atau berimpit dengan sumbu bumi. Kalau dia proyeksi miring, nah ini yang gambarnya yang di tengah. Jadi kalau ini tadi kan topi kerucutnya menghadap ke atas puncaknya. Kalau yang ini puncaknya menghadap ke samping. Jadi bentuknya miring yang di tengah. Ini tergantung dari kebutuhan wilayah mana yang akan diproyeksikan. Dan proyeksi yang ketiga itu adalah proyeksi melintang. Melintangnya itu seperti membentuk sudut 45 derajat seperti itu. Nah, jadi gambar yang ketiga ini. Nah, jadi inilah dia gabungan dari jenis-jenis proyeksi. Kalau ini tadi azimut ya, hanya di daerah kutub saja. Bisa dia tegak lurus, normal, bisa dia transversal, bisa juga dia miring. Kemudian kerucut bisa juga bentuknya seperti ini, normal, transversal, miring, tergantung dari kebutuhan. Begitu juga dengan silinder. Baiklah aku, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan tetap jaga kesehatannya. Terima kasih dan Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.